Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, dari siapa dan pertanyaannya seperti apa? Kita cek dulu. Oke, sahabat, ini ada pertanyaan daripada sahabat kita, yaitu Mas Diki Kumis. Pertanyaannya seperti ini. Maaf Kang, apakah setiap mau beri makan ikan lele, peletnya harus dibibis dulu? Ya, kalau dibilang harus, nggak juga sih. Jadi begini Mas Diki, kalau dibilang harus dibibis gitu, nggak juga. Itu tergantung pilihan. Itu pilihan lah. Kita mau bibis atau enggak itu pilihan. Dan yang paling penting, kalaupun dibibis, itu harus menggunakan probiotik. Nggak asal dibibis pakai air. Karena kalau kita bibis pakai air aja, dengan anggapan kan supaya di dalam perut nggak ngembang. Nanti kalau ngembang ikannya bisa mati, bisa kembung lah, inilah itulah. Kan banyak teori yang seperti itu. Ya banyaklah di channel-channel YouTube banyak yang mengatakan begitu. Dan saya patahkan itu. Oke, saya patahkan. Nggak ada yang namanya pelet ngembang di dalam perut, bengkak, mati gitu. Atau mengembang perutnya, mati gitu. Atau ya mati dikarenakan pelet nggak dibibis. Itu nggak ada. Saya mau patahkan itu. Nggak ada. Bukan untuk itu tujuannya. Kita bibis pakan pakai probiotik bukan semata-mata karena supaya mengembang di luar, supaya di perut nggak mengembang gitu. Bukan. Bahkan ada beberapa channel yang saya perhatikan, apalagi katanya benih masih kecil, ikan itu masih kecil, jadi sangat wajib dibibis. Dan saya bisa buktikan, saya bisa ajarkan dari mulai penetasan telur sampai panen nggak ada bibis pakan, kering. Tapi kita harus bandingkan juga, kita harus berdampingan dengan orang yang mengatakan bahwa kalau nggak dibibis bahaya. Justru saya mau tantang itu, karena kurang lebihnya kalau kita mengatakan bahwa itu bahaya, ini harus dibibis, kalau nggak dibibis nanti apalagi lelenya kecil terus dimakan pelet kering masuk perutnya terus mengembang dan bisa buncit dan mati bla bla bla, itu salah besar. Bagi saya sendiri belum pernah sampai sekarang nih, sampai sekarang. Justru dulu saya pernah, karena dengar ya senior lah yang oh ini harus dibibis karena ini benih masih kecil gitu. Justru setelah saya paham, setelah saya bandingkan, saya coba, dan akhirnya saya memutuskan untuk benih nggak ada, pembibisan nggak ada. Dan saya lakukan pembibisan kepada pakan itu di segmen pembesaran, bukan pembenihan. Bahkan pendederan saya nggak ada. Pendederan pun nggak ada. Pendederan kan kategori si ikan itu masih kecil atau kategori benih lah. Itu nggak ada yang namanya bibis pakan, nggak ada. Seperti itu. Jadi untuk Mas Diki, kalaupun tujuannya supaya pakan itu mengembang, terus Mas Diki bibis dengan air supaya mengembang, itu buang waktu, buang tenaga, nggak ada artinya. Jangan dipakai. Kalau ada yang mengatakan itu, jangan dipakai, jangan dianggap lah, jangan didengerin. Coba aja buktikan. Bila perlu, ada yang dibibis, ada yang enggak, dan buktikan hasilnya. Karena yang saya bilang, sampai sekarang saya belum pernah untuk benih saya bibis pakan. Repot. Karena benih itu kan pertama peletnya kecil. Terus nggak banyak, paling berapa kilo sih. Jadi saya awalnya merasa ribetnya takarannya gitu.
pakan baru 1 kilo nih, terus saya harus bibis dengan probiotik. Pakan 1 kilo harus bibis, ya agak merasa ribet. Meskipun kalau yang telaten, yang rajin, enggak ribet sih. Tapi saya orangnya begitu, ribet lah, mendingan kering aja. Ya udah kering aja. Sampai sekarang pun saya masih kering. Dan itu bisa dibuktikan. Tapi kalau untuk pembesaran, memang saya bibis. Tapi bukan konteks supaya mengembang di luar, bukan. Ini lebih kepada untuk meningkatkan FCR. Kalau pakan kering, pengalaman saya sendiri, pakan kering, FCR itu ya kisaran 1:1 itu biasalah. Tapi kalau dibibis, itu FCR-nya bisa ningkat. Pakan 1 kilo itu kadang-kadang bisa tembus 1,2 on. Tapi itu nggak berlaku untuk semua orang, nggak berlaku. Karena banyak juga yang binaan saya yang baru 1 kilo pakan dapat 1,1 seperti itu. Jadi nggak berlaku untuk semua orang. Itu tergantung skill lah, tergantung skill. Cara pemberian pakan, manajemen yang lainnya pun berpengaruh juga untuk FCR seperti itu. Jadi kalau dikatakan di sini harus dibibis, enggak juga, karena kalaupun enggak dibibis itu oke-oke saja, enggak menyebabkan mati. Tapi kalaupun mau lebih bagi saya menguntungkan, tentunya saya memang dibibis untuk pembesaran. Untuk pembenihan enggak sama sekali, pembenihan enggak ada yang dibibis seperti itu, karena saya rasa repot. Terus gimana Bang? Misalkan saya pembenihan, tapi saya mau bibis. Bagus atau enggak? Ya bagus lah. Kalau enggak repot itu bagus. Cuman yang saya katakan, kalaupun enggak dibibis itu enggak menyebabkan mati. Itu bagus juga. Tapi kalau dibandingkan bagus yang dibibis, bagus yang enggak. Seharusnya bagus yang dibibis. Tapi kalau pakai probiotik, kalau pakai air, enggak ada gunanya. Seperti itu, buang-buang waktu aja. Tapi kalau pakai probiotik, tentu mau pembenihan, mau pendederan, mau pembesaran, kalau konteksnya kita bibis pakai probiotik untuk kesehatan ikan, untuk kesehatan air, dan lain sebagainya, itu akan lebih bagus. Oke? Itu akan lebih bagus. Cuman saya nggak melakukan karena ribet. Perbedaannya pun hanya sedikit sajalah. Itu sebabnya saya nggak mau seperti itu. Karena ya kalau dihitung untung, ya untungnya itu nggak seberapa lah. Biasa saja, sedikit saja. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini berikutnya ada pertanyaan daripada sahabat kita yaitu Mas Faturrohim. Bang, tolong jelasin dong soal RWS yang sirkulasi. Bagaimana teknisnya? Pakai filter apa aja? Terus berapa ekor per kubik air maksimalnya? Terima kasih. Info air kolam saya sudah warna coklat tua dan berbau, tapi respon makan masih oke. Oke, jadi untuk treatment air yang ini kan sistem sirkulasi. Sebenarnya kalau di bahasa modern kan itu lebih kepada RAS, sistem RAS, dan itu ada dua pilihan. Yang pertama, kita bisa filter air dengan 3 media filter, yaitu filter mekanis, filter biologis, dan baper pH. Ada juga yang yang pilihan yang lain. Kita menggunakan sistem sirkulasi, tapi bukan RAS. Kalau yang RAS kan tadi yang saya bilang, ada filter mekanis, ada baper pH, dan biologis. Kalau RAS. Tapi kalau untuk RWS, karena di sini RWS kan, berarti nggak pakai filter biologis dan baper pH, tapi hanya filter mekanis saja. Kita memakai satu filter, yaitu filter mekanis untuk menyaring kotoran saja. Bisa pakai busa, bisa pakai saringan-saringan yang di akuarium itu, dan bisa pakai pasir, batu-batuan halus seperti itu. Itu sebenarnya mudah.
Tapi ada yang harus ditambahkan, yaitu kita harus menyuplai DO, kita harus menyuplai oksigen, kita harus meningkatkan DO di dalam air. Mananya kita harus ada aerator, seperti itu. Tapi bisa air yang itu aja, air dari kolam itu kita filter, kita kembalikan lagi ke situ. Tapi tetap harus ada suplai oksigen, mananya harus ada aerator di kolam kalau memakai satu filter. Tapi kalau memakai 3 filter, itu nanti ada aerator di filter biologis, yaitu tempat kultur bakteri, seperti itu. Dan terus caranya seperti apa, tutorialnya seperti apa. Nah, kalau yang itu, karena itu lebih kepada cara pengolahan air masuknya, bukan cara budidaya. Jadi saya harus ada di video terpisah. Ya paling tidak nanti saya akan buatkan video di fitur gabung, tapi di level 5 kemungkinan. Level 5 atau level 6 setelah level 4 dan mungkin level 5 lah mungkin. Karena level 4 nanti, level 1 kan GWS sekarang. Level 2 kan sekarang sistem kocor, level 3 RWS. Dan level 4 rencananya pembenihan, segmen pembenihan. Dan level 5 saya mau menggunakan sistem bioflok. Dan level 6 saya akan menggunakan sistem RAS. Dan level 7 mungkin di situ puncaknya. Untuk semua sistem di situ lebih kepada poin-poin treatment air. Air yang kayak gimana, kalau misalkan air asin, treatmentnya seperti apa, pembiayaannya per kolam nanti modalnya berapa, dan itu lebih kepada poin-poin. Tapi untuk memahami itu harus tahu level dasar dulu. RWS, GWS, bioflok, dan lain sebagainya. Kita memahami itu dulu, baru kita akan memahami karakteristik air. Karena air itu kan pemahamannya, kita anggap air itu sama. Air itu sama aja, ya air, semua tahu itu air. Nah, itu masalahnya. Tapi nyatanya untuk di daerah dataran tinggi, di daerah dataran rendah, atau di daerah payau, itu air itu berbeda. Kesesuaiannya pun berbeda. Ada yang cocok untuk udang paname, ada yang cocok untuk kepiting, ada yang cocok untuk budidaya ikan air tawar tapi yang payau, kayak nila. Nila akan lebih cepat besar kalau di air payau. Cuman untuk kapasitas besar itu oke. Hanya saja untuk penjualan nila hidup itu agak susah, karena yang budidaya di air payau biasanya dikala di penampungan, di agen-agen itu kurang tahan, nggak kayak nila dari bioflok ataupun nila daripada air deras, seperti itu. Jadi untuk treatmentnya itu saya buatkan terpisah, yaitu adanya di video member atau di fitur gabung. Terus saya kan mau budidaya sekarang, dan fitur gabung level 7 kan belum ada, baru sampai level 3. Gimana? Ya bisa saja, misalkan sahabat mau tahu cara itu, terus sahabat join di fitur gabung di level 3, dan sahabat kan berarti bisa menghubungi saya melalui WA, dan tinggal ngomong aja, saya mau tahu cara yang ini, dan saya bisa arahkan, sediakan media-medianya, bahannya, nanti kita video call, dan nanti saya arahkan harus dibikin seperti apa, seperti itulah. Lebih kurang seperti itu. Dan itu spesifik seperti itu. Karena kalau di video seperti ini kan video umum itu kan campur. Ada tutorial, ada menjawab pertanyaan seperti ini, ada video panen, video tebar, dan semua campur. Bahkan video orang lain, maksudnya sahabat kita yang panen, saya upload. Dan semuanya campur. Nggak ada nggak ada susunan, nggak teratur. Tapi kalau di video member, itu kan kalau sistem GWS nih,
dari mulai penyediaan air sampai perawatan sampai panen sampai rincian itu ada khusus di level yang itu khusus, nggak campur sama sistem RWS, GWS dan lain sebagainya, nggak campur karena di level yang itu khusus membahas itu. Jadi kita belajarnya itu misalkan GWS prosesnya awalnya begini sampai panen begitu. Jadi nggak campur sama video bikin probiotik lah, video bikin bikin kolam lah, video tutorial treatment air, ini tuh semuanya campur jadi nggak begitu. Supaya mudah dipahami, jadi kita bikin kayak fat lah atau episode lah. Episode 1 sampai berapa gitu. Dan akhirnya kita simpulkan seperti itu. Makanya itu di level 3 tiga-tiganya ada urutan dan semuanya bisa dipelajari tanpa campur video atau tanpa campur tutorial. Lebih spesifik lah seperti itu jelasnya. Oke. Jadi untuk Bang Fatur Rohim itu bisa saja misalkan sekarang maupun itu bisa saja tinggal Bang Fatur Rohim tinggal ikut gabung join di member Keling Lele dan di situ ada tombol gabung, silahkan dan bisa langsung hubungi saya melalui WA karena itu otomatis. Meskipun ada orang yang melalui WA menghubungi saya, yang join gabung dan yang enggak dapat nomor dari sembarangan kayak karena dulu kan nomor saya itu ditulis di layar setiap video. Jadi kalau yang pertama-pertama saya punya channel dulu pasti punya nomor saya, nomor WA saya. Dan nomornya sama, memang nomor yang itu. Cuman bedanya begini, kalau yang join di fitur gabung itu kan melalui YouTube yang menghubungkan, dari Google yang menghubungkan. Jadi di situ sudah ada namanya member level 1 contoh, member level 2, member level 3. Dan itu akan menjadi prioritas. Kalaupun masuk ke WA itu akan lebih di atas, lebih dan ada tanda bintang juga. Ada bintang juga. Itu akan beda lah, akan beda. Menghubungi saya langsung itu dengan brand yang beda. Seperti itu. Sudah ada namanya, sudah ada bintangnya dan sudah disebutkan di situ gabung di level berapa, seperti itu. Dan itu seolah-olah disodorkan lebih cepat oleh Google, oleh YouTube maksudnya. Disodorkan lebih cepat seperti itu karena itu pelanggan. Jadi agak sedikit beda meskipun yang nggak gabung pun WA ke saya tetap akan saya respon. Cuman di situ kan ada urutannya. Ada urutannya. Dan tetap yang digabung itu yang sudah join tetap itu harus menjadi prioritas. Karena apa? Itu aturan daripada YouTube dan ya YouTube sendirilah yang mengatur itu. Saya pun kurang paham seperti apa cara kerjanya, tapi yang jelas secara otomatis begitu, koneksi lah, ada koneksi langsung seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk Mas Fatur Rohim. Jadi itu gampang saja, itu bisa dan itu bisa. Saya pikir itu mudah dipelajari lah, itu mudah dipelajari. Tinggal kita mau dengan apa namanya, dengan cara apa saja, mau RAS, mau RWS seperti itu. Oke, saya pikir untuk video yang ini cukup sampai di sini dulu dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.